Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Hari Sumpah Pemuda ini ada catatan yang saya buat secara ringkas, berjudul Sumpah Pemuda bukan sumpah serapah, menjernihkan ruang publik dari disinformasi politik post-truth. Begini, fenomena Donald Trump dan Brexit sebagai tonggak sejarah kontemporer yang berkorelasi dengan politik pasca kebenaran atau post-truth yang melampaui yang benar, mestinya menjadi mercusuar penanda atau pengingat bagi kita semua agar tidak karam gegara terbentur karang bohong. Kita semua yang waras tentu menyesalkan akan masih banyaknya pihak yang terus membangun opini ngibul. Misalnya saja soal utang negara, soal ijazah Pak Jokowi, soal dukungan konferensi uskup untuk mendukung Pak Anies, piagam penghargaan palsu atau piagam yang beli, ganti-ganti istilah atau nama, serta upaya tipsani ini istilahnya, tipu sana sini, apalagi di masa menjelang pemilu serentak ini. Patetik memang. Pandangan yang berat sebelah tidak berimbang memalsukan atau menutupi sebagian kebenaran, seolah telling the truth but not the whole truth. Maka tetaplah intensinya menyesatkan. Akibatnya masyarakat bisa saling curiga, kredibilitas negara tererosi yang ujungnya memecah belah bangsa. Kalau sudah terpecah belah begitu, mereka bakal merangsek menguasai divide et impera. Siapa mereka itu? Mereka adalah jamaah koruptiah, barisan sakit hati yang berkolusi dengan mafia politik, serta kaum radikal fundamentalis yang punya agenda transnasional. Kibulan mereka kalau terus-menerus dikumandangkan berisiko menginfeksi rasionalitas masyarakat. Inilah taktik politik post-truth para tukang kibul. Menurut Kamus Oxford, post-truth atau pasca kebenaran adalah suatu kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik. Fakta itu terkubur oleh emosi dan keyakinan personal, idolatri atau pemberhalaan, entah itu tokoh, parpol, atau paham tertentu. Di sini kritik ideologi mati suri. Sikap pengecut para penyiar kabar bohong yang terus giat mempropagandakan kibulannya yang kerap juga disertai sumpah serapah, makian dan cacian ini tentu saja tidak bisa dibiarkan tanpa perlawanan. Narasi tandingan atau counter naratif yang lebih kuat frekuensinya mesti terus mengudara membersihkan ruang publik dari polusi siaran kebohongan itu. Hanya saja narasi tandingan dari kita mesti yang cerdas, tetap elegan dan mendidik, bukan saling balas sumpah serapah. Maka sudah tepatlah langkah banyak tokoh masyarakat sipil yang tanpa kenal lelah terus-menerus membeberkan fakta, data, dan argumentasi logis dalam narasi tandingannya, mematahkan sesat pikir dan logika bengkok para penyiar kabar bohong. Para pengibul ini, seperti biasa, akan membengkokkan logika berpikir dengan lari dari argumentasi yang sahih dengan cara menyerang individu penyampai pesan. Istilahnya argumentum ad hominem atau killing the messenger. Ketika substansi pesan tak mampu dibantah, maka yang dijatuhkan adalah kredibilitas si penyampai pesan. Ibarat buruk rupa cermin dibelah. Nah sahabat, sikap kurang beradab seperti ini kerap diperlihatkan oleh orang-orang yang sakit hati lantaran kalah di sana dan di sini. Mentalitas pecundang seperti ini berakar pada kepahitan yang membeku jadi dendam kesumat. Akhirnya berbuah sinisme. Ujungnya aktus dendam yang menghalalkan segala cara hanya demi menyalurkan kesumatnya itu. Maka dualitas pengendalian sosial atau social control, yaitu persuasif dan koersif, perlu dilakukan baik oleh otoritas maupun oleh masyarakat sipil. Kita perlu menjernihkan kembali ruang publik yang terkotori polusi kibulan mereka, sekaligus menyetop segala propaganda jahat, yaitu agitasi, kampanye bohong terus-menerus, yang berisiko bikin bingung masyarakat sekaligus bisa menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri. Lantaran begini, sistem demokrasi itu atau demos kratos, pemerintahan oleh rakyat, itu mensyaratkan kejujuran dan keadilan, jurdil istilahnya, dan mekanisme yang terbuka, transparan.
dan dialog cerdas, argumentatif. Bukan duolog. Duolog itu dua orang ngomong tapi nggak ada yang dengerin. Dungu, debat kusir tanpa jangkar argumentasi logis berdasar fakta. Berbagai media, mainstream atau arus utama atau sosial media harus digunakan sebagai saluran pesan yang intensinya demi menjernihkan ruang publik dari disinformasi yang memecah belah bangsa. Kabarkan kembali, berulang-ulang tanpa lelah bahwa kita semuanya ini sejatinya bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Punya satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jangan mau dibodohi, jangan mau membalas sumpah serapah, dan jangan mau dipecah belah. Nah, selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Solidaritas Indonesia. Demikian sahabat, catatan tentang Sumpah Pemuda bukan sumpah serapah. Menjernihkan ruang publik dari disinformasi politik post-truth. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.